Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Agrama Saputra. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mini project saya, yaitu project app inventaris berbasis DLI. Jadi yang pertama-tama saya sudah membuat database, yaitu di sini adalah database inventaris app. Jadi di inventaris app ini saya juga sudah merancang ERD-nya. Jadi kita di sini sebenarnya hanya dari soal hanya membentuk dua tabel. Tapi di sini saya menambahkan user supaya gimana sistem itu ada autentifikasinya ya. Karena masuk sistem itu kayak tidak bisa semua orang sembarang masuk. Jadi saya buat ini karena saya aja sih, saya ingin ada autentifikasinya. Mungkin langsung saja, waktu sangat cepat kita coba running. Nah, mungkin karena di sini fiturnya sangat banyak, kita tidak akan mencoba semuanya ya. Kita di sini ada autentifikasi, di sini user sudah saya buat ya. Ada 3 user, tapi di sini kita akan login ke user pertama, yaitu admin dengan password admin 123. Nah, misal passwordnya salah, kenapa ini ke atas ya? Nah, maka gagal lagi. Kita enter. Kita coba admin 123 benar. Nah, maka login sudah berhasil. Nah, di sini adalah masuk ke sistem manajemen inventaris kantor. Nah, kita login sebagai administrasi sistem karena di sini admin 123 itu dia full name-nya administrator sistem. Kita langsung masuk ke kelola kategori. Ini kita CRB biasa dan ada lihat berdasarkan ID. Yang pertama kita coba lihat semua. Jadi ini adalah daftar seluruh kategori. Jadi database yaitu ada 11 kategori. Kita coba saja. Di sini ada kategori. Nah, ini ada 11 kategori jumlahnya, tapi ID-nya sampai ke 12. Nah, benar, sudah sesuai. Langsung aja kita berdasarkan ID. Kita coba ID-nya ke 14. Nah, maka validasi kategori dengan ID 14 tidak ditemukan. Coba 1. Nah, maka sudah ada detail kategori. Sudah selesai soal, lanjut kita tambah kategori baru. Kita tambah, kita tes saja. Tes. Nah, kita coba. Nah, maka sudah masuk tes, kita hapus. Ini sebenarnya validasinya semua hampir sama ya. Dimana jika kita kosongkan ya juga tidak boleh kosong. Jika mungkin nanti ada di number ya, jika dia huruf string maka tidak boleh huruf string, harus number. Kita coba kategori tadi ke 14. Kita coba tes update berhasil diperbarui. Nah, maka udah berubah tes update dan update. Langsung ke hapus kategori. Ini kategori berapa yang dihapus, misal 18. Apakah yakin? Yes. Nah, maka gagal masuk kategori ID-nya tidak dibuka. Kita coba lagi, hapus kategori. Kita hapus ke 18. Maaf, bukan 18 sih, seharusnya ini 14. Sorry. Kita langsung 14. Yes. Nah, kategori berhasil dihapus, maka ini sudah hilang update. Nah, kita juga, saya belum ngecek ini ya, dimana jika nama kategori itu sama, keamanan misalnya. Nah, kategori ini dengan nama ini sudah ada ya. Jadi ini jika sama namanya, maka sudah ada validasinya. Hapus juga bisa, langsung kita kembali ke fitur kedua, yaitu kelola barang. Jadi bisa melihat ya, seperti biasa ya. Melihat terus. Di sini kita bisa berdasarkan ID, di sini ada 29, ID sampai 31. Nah, coba yang tidak ada 29 ya. Ini kenapa loncat dari ID 28 ke 31? Karena sebelumnya saya sudah testing ya. Jadi dari ID 29, 30 saya hapus. Jadi jika saya menambah lagi maka otomatis ke 31. Jadi dia increment kan, auto increment. Nah, tidak ditemukan. Kita coba sebenarnya sama, kita tambah juga bisa, validasinya pun sama, nama dia kosong. Mungkin ini kita percepat saja ya. Nah, ini ada, ini validasinya juga format tidak valid. Pokoknya ini validasinya sudah sama. Tambah barang, kita coba ubah barang ke, langsung aja ya, kita ubah saja ke ini, peralatan komputer. Jadi dia ke berapa? 31 SSD. Kita ubah barang ke 31. Nah, ini kita coba beri catatan ya di sini. Oh ya, ini harus nama barang tidak boleh kosong. Mungkin kita tambah aja. Kita coba ubah. Nanti dia ke ID berapa? 33. Nah, ini jadinya tes ya. Ini kita coba update.
harga. Oh, ini format tanggal saya tidak valid. Coba kita ubah lagi di barang 33 tes update 2. Baik, nah ini karena tanggalnya yang lebih ya tadi, misalnya 2025. Nah, maka sudah berhasil, barang sudah berhasil, kita ubah hapus. Yes, nah, maka barang dihapus, kita coba lihat. Nah, tidak ada, mungkin kita kembali, sudah seperti biasa, langsung barang perlu diganti. Nah, ini adalah kondisi di mana jika hari pakai itu melebihi 100 ya, sesuai soal, maka dia akan menampilkan seluruh barang yang lebih dari 100 hari, maka dia perlu diganti. Nah, pemakaian lebih dari 100 hari. Ini sudah sesuai, kita order by itu kita scanning di hari pakai ya. Ini rumusnya hari pakai ini di mana current date time ya, tanggal sekarang itu dikurangi tanggal beli. Mati hasilnya akan hari, berapa hari. Oke, kita langsung enter, kita masuk langsung ke laporan investasi, laporan total investasi. Ini rumusnya menggunakan apa? Depresiasi ya. Mas depresiasi turun di mana investasi awal ini dari seluruh jumlah total pembelian suatu barang, nilai saat ini jika sudah kita hitung 20% penurunannya per tahun, maka ini dan ini total penyusutannya. Ini total penyusutan depresiasinya. Dan ini tingkatnya 20% per tahun, saldo menurun. Nah, kalau ini berdasarkan ID, misal tadi berapa 32. Oh, bukan 32, berarti 31 ya. Nah, ini kan 1 juta gampang kan ini hitungan. Jadi 1 juta ini depresiasi 20%. Jadi dia pertama dia pembelian ke 2023. Jadi dia menurun dari 2025 ke 2023 turun 2 tingkat, berarti dia 2 kali turun tingkat depresiasi ada menurun. Berarti 2 kali. 20% ini dia menurun sebanyak 2 kali ya. Karena 2 tahun. Nah, rumusnya ini kalau kita cek, kita di sini masuk. Ini saya sudah menjumlahkan rumusnya. Jadi misal depresiasi 23 kan tadi ke 24, jadi 1 juta dikali 20% berarti 200.000. Otomatis nilai buku akhir menjadi 800.000 karena ini turun 200.000, 20% per tahun ya. Setelah itu 24 ke 25 berarti 800 dikali 20%, 160 berarti 800.000 dikurang 160 berarti nilai akhirnya 640. Jadi di sini sudah benar nilai saat ini penyusutannya 360, 200 ditambah 160. Nah, kembali. Nah, ini ada tambahan ya, kemarin di sini kita mendapatkan ketentuan tambahan yaitu fitur pencarian berdasarkan kata kunci seperti nama. Jadi di sini kita bisa mencari nama. Oh, ini nggak ada kan nama. Nah, kita cari misal SSD yang sudah ada. Nah, maka ada, kita cari coba Honda. Ini kecil semua, nah, tapi Honda yang besar. Ini ada pencarian barang sudah berhasil. Logout, mungkin langsung penjelasannya. Penjelasan di sana yang ini sudah berapa menit? Wah, sudah 10 menit. Mungkin lanjut saja cepat saja ya. Di sini kita mulai di database. Jadi di sini langsung kita menggunakan connection, kita pakai PCX Flash ya, interface kemarin, exec ini untuk DML, query row, query. Nah, langsung saja kita ke repository. Kita mungkin kategori ini sudah sama saja ya, karena tidak ada fitur kayak create, update, delete ya. Ini ada error di karo effective, jadi dia ID-nya itu tidak ditemukan. Maka ya kategori dia return error kalimat kategori. Ini juga sama di kategori, kita tinggal where-nya kategori. Ini untuk kategori item. Nah, ini fungsi di mana kategori ini jika dia ada item ada menggunakan kategori tersebut maka tidak bisa dihapus kategorinya. Nah, maka ini diadakan ya. Jadi dia ini untuk mengetahui cek query apakah item ada kategori yang dia panggil ya di item, apakah ada yang memanggil kategori, misal di sini ada kategori 1. Nah, di item ternyata ada relasi ke kategori 1, maka jika jumlahnya 2 otomatis ya tidak bisa, karena lebih dari 0 maka tidak bisa dihapus. Ini fungsi ini sama, ini sama untuk delete ya. Duplicate, nah ini duplicate, ini pakai lower supaya tidak tidak sensitif ya. Lower kita pokoknya dari parameter dan database ini kita ubah menjadi lower. Nah, itu lanjut ke ini aja, langsung ke item ya. Nah, ini kita untuk fitur root-nya sebenarnya sama aja. Select all, get all ya. Query row. Nah, kita mungkin masuk ke update juga sama, ini ada result maksudnya. Nah, ini lebih dari 100 hari. Jadi di sini kita ada ini current date. Jadi kita di sini ada, kita joinkan dulu, setelah itu where. Nah, baru where-nya kondisi di mana jika
dia lebih dari 100 hari dari hasil penjumlahan ini. Penjumlahan untuk menentukan berapa lama ini karena dia dari tanggal sekarang dikurangi tanggal dia pembelian ya. Jika hasilnya dari 2000 misal sekarang ini sudah 1 tahun berarti 300 tahun lebih, berarti otomatis dia masuk ke sini kalau jika barang sudah 1 tahun. Ini biasa jika error nil, error loss, kita model item ya. Baru kita mulai satu-satu. Di sini kita langsung model item. Karena di sini bisa saja, oh ini enggak ya. Ini langsung model item. Oh ini langsung sebagai keyword, ini keywordnya string, where-nya ya, seperti biasa. Langsung kita append, itu kita returnkan item. Hasil dari search by keyword. Itu ini get total investment. Nah kita langsung masuk ke sini. Ini dari sini tanya men-select harga dan years use ya. Tahun. Year from egg dari tahun, umur dari current date, sama dari tahun ini ke apa ini? Nah ini tahun pembelian berapa tahun. Jadi dia jika lebih apa ya, ada setahun maka dia akan masuk ke ini row biasa, pecahan error. Nah ini untuk total original, total current, dan depresiasi rate. Total original ini jadi for row next, jadi dia akan meloop per per kolom, per baris. Jadi dari ID 1 dan seterusnya, di mana dia di total di sini, total depresiasinya di sini. Maka ini kan ini kan sama dengan total original, ini untuk total depresiasi. Nah untuk total, nah ini total tambah sama dengan ini sebenarnya total original sama dengan total original ditambah price. Jadi dia akan menambah terus sesuai apa namanya, sesuai ID apa maksudnya, price ya, price per item dan menambah. Ini untuk mana, ini untuk for year use. Nah, ini baru menentukan dia berapa tahun jika dia sampai 0 ya. I kurang dari ini, jadi dari 0 dia berapa tahun, misal dia sudah 3 tahun ya dia akan looping 3 tahun, menghitung total depresiasi, di mana total current value sama dengan current value dikali 1 dikurang depreciation rate yaitu 20%. Maka dia akan masuk ke total current ya. Ini total currentnya berapa sama total depresiasi. Nah ini baru get, nah ini juga sama, ini bedanya dia ada parameter integer ID ya, jadi dia kan select by ID, depresiasi by ID sama saja. Algoritma bedanya dia tidak pakai ini for row next, jadi dia tidak looping per ini, langsung saja dia menghitung dari data select yang ID berapa itu ya, langsung dia taruh ke sini. Ini year use berapa tahun. Nah ini is duplicate name ya, sama saja. Ini untuk user, oh ya maaf tadi modelnya dari repo belum saya. Nah ini saya tambahkan model, saya itu repo, service. Nah, dari langsung item saja ya. Sudah berapa menit ini? Ini kita pakai interface, terus ini logic ya. Ini ada jika ID tidak valid ya, ID kurang dari sama dengan 0, untuk get by ID, karena ada boleh kosong dan lain sebagainya. Itu kita ke handler item. Nah untuk lainnya sama saja. Nah ini untuk user login tadi kita di sini saya pakai buff.io ya, bukan pakai Cobra dan apa Flex. Nah cari-cari kayak enak ini pakai dia langsung ke buff.io scanner ya, scanner ini langsung kita inputan langsung apa scanner dimasukkan. Nah itu kita ke username, nah dia masuk variabel username dan space. Nah, ini jika login ini kan masuknya ke ini hand login. Oh ya ini ke user service ya, dia ngecek apakah login sudah benar. Nah ini untuk tidak boleh kosong, berarti ini ke lempar ke repository untuk ngecek apakah login sudah benar, apa sesuai dengan database apa tidak. Langsung ke item, kategori juga biasa, untuk daftar item ini ya biasa ya. Ini untuk tampilannya. Kalau ini tampilannya nggak pakai ini, saya nggak pakai cuma pakai tabulator untuk ini. Ini juga sudah sesuai ketentuan ya, ada pencarian, dan lain sebagainya dengan panjang misal 4 kategori dan sebagainya. Untuk float, string ya, kategori name, integer dan lain sebagainya. Kali ini untuk validasi investment, komitmen investasi, laporan total investasi ya, seperti biasa. Lanjut ke langsung ke
Nah, ini mainnya kan ini saya apa? Saya layernya ya. Dari user, dari repo, user, DB ya, DB ke sini kita masukkan ini ke service user, sini ke sini, ini semua sama ya, jadi langsung ke home. Nah, ini adalah ya sistem yang kita untuk misalnya ini adalah login page ya. Coba lagi ini jika salah, handle login ini masuknya ke user handle. Ini tampilan awal. Nah, ini pakai Buff.io ya. Terus menu item handler itu. Nah, ini masukin flash menu dari handler item handler. Nah, S5 masuk ke set menu item handler. Ini jika logout bila tidak valid, ini untuk atasi lebih dari 5 dan seterusnya. Ini baru, nah ini masukkan di kategori, jadi ini untuk kelola. Ini apabila apa, masukkan ID kategori, kita akan masukkan angka. Kedua kan berdasarkan ID, maka dia memerlukan ID. Jadi ini kita pakai reader string ya. Setelah itu kita membutuhkan parameter ID ya, dimana untuk kita kirim ke kategori by ID. Kategorinya dari ke handler dulu, setelah handler service ke repository. Ini juga sama kategori, nama kategori kan membutuhkan parameter name dan deskripsi. Ini jika diubah dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini cukup ya, karena ini juga waktunya sangat panjang. Ini clear screen seperti biasa. Ini saya juga sudah cantumkan ERD dan backup-nya. Mungkin cukup sekian dari saya, biar ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, unit test saya belum ya. Unit testnya ini nih. Unit test kita, oh ya belum saya run nih. Go test titik main cover. Apa? Go test. Tes apa ya? Unit test itu go test. Oh maaf, belum masuk ini saya. CD ke app. Nah ini, maaf. Nah ini testing. Saya berapa menit ya? Wah, 5 menit. Nah ini testing saya mendapat average 57%, dimana di sini kita mulai dari mock ya, dari mock repository. Nah ini kategori mock, ini untuk ini dari service dulu lah berarti. Nah ini. Jadi dari awal kita ini untuk tes sukses. Jadi get kategori, kita coba dapat data ini untuk kategori elektronik. Nah kita setelah itu kita get kategori return, ini kita coba panggil metode yang dites get kategori, apakah dia menampilkan semua tampilan 1, 2. Nah verifikasi hasil, berhasil ya, jika berhasil ya dipanggil sesuai ekspektasi. Setelah itu ini kita kan ada apa, kita ke repository mock kategori repository. Jadi ini untuk apa ya namanya, mock ya, untuk seperti membuat biar tidak masuk ke database, kita harus menggunakan database ya, pakai mock implementasinya. Nah itu, dan ini yang kedua ada ini untuk tes ya, get by ID ya. Jadi misalnya ini kita coba apabila ada data kayak ID layanan elektronik, kita get by ID di mana value-nya 1, apa berhasil, apa ditampilkan equal-nya ini, jika ya berarti ya sukses. Ini untuk validasi error. Nah waktunya sudah mepet, mungkin cukup sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.